Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan dan lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur dan dijunjungnya sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah suatu tolok ukur kebaikan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya di masa depan, sehingga dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam. Proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa yang disebut sebagai ideologi bangsa, dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara yang disebut sebagai ideologi negara. Transformasi pandangan hidup negara juga terjadi pada pandangan hidup Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara dan ideologi negara. Nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat istiadat, budaya, serta dalam agama-agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan suatu pandangan hidup yang jelas, maka bangsa Indonesia akan memiliki pandangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan persoalan lainnya dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat yang semakin maju. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan untuk memberikan kekuatan berdirinya sebuah negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suatu kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan sumber nilai, norma, serta akidah baik moral maupun hukum negara. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan suatu sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, yakni termasuk seluruh unsur-unsurnya, pemerintah, wilayah, dan rakyat. Dalam pembentukan negara, bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. A. Substansi dasar negara. Terdapat macam-macam dasar negara seperti liberalisme, sosialisme, komunisme. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Di antara dasar-dasar negara itu ada persamaan dan ada perbedaannya. Sekian yang bisa saya presentasikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang fungsi dasar negara dan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Fungsi dasar negara. Pada umumnya dasar negara dipergunakan oleh bangsa pendukungnya sebagai berikut. Yang pertama ada dasar berdiri dan tegaknya negara. Pemikiran yang mendalam tentang dasar negara lazimnya muncul ketika suatu bangsa hendak mendirikan negara. Oleh karena itu, dasar negara berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara.
Yang kedua, dasar kegiatan penyelenggara negara. Negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa yang sesuai tujuan leluhur di masing-masing negara. Yang ketiga, dasar partisipasi warga negara. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bekerja sama mencapai tujuan bangsa. Yang keempat, dasar negara serta sumber hukum nasional. Dasar negara merupakan sumber perundang-undangan negara dan merupakan norma yang tertinggi dalam suatu bangsa, sehingga aktivitas dan penyelenggara negara dan warganya harus berlandaskan hukum yang berlaku. Yang kelima, dasar negara hubungan antar warga negara. Kebebasan antar warga negara harus dimanfaatkan sebagai kerjasama antar individu, bukan merusak kerjasama antar individu. Dan kebebasan individu jangan sampai merusak semangat dalam menjalankan kerjasama antar warga. Yang keenam, dasar bagi sikap dan tingkah laku negara. Dasar negara sebagai petunjuk sikap serta perilaku politikus dan warganya. Rancangan dasar negara yang tertanam dalam diri penyelenggara negara dan warga negara akan membangun sikap dan perilaku politikus mereka. Yang ketujuh, ada dasar dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan negara. Dasar negara merupakan alat yang menyatukan keragaman dalam masyarakat. Dasar negara disusun berdasarkan keadaan rakyatnya dengan mempertimbangkan latar budaya, sosial, agama, dan ekonomi dalam masyarakat. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dalam kehidupan yang beraneka ragam adat dan budaya, pada dasarnya setiap adat budaya telah mengamalkan kelima unsur Pancasila, sehingga dapat dinyatakan berpancasila dalam adat budaya. Di samping itu, di dalam kehidupan beragama pun telah mengamalkan juga kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap agama di Indonesia pada dasarnya mengajarkan berketuhanan, mengajarkan tentang kemanusiaan, dan menumbuhkan rasa persatuan dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi berasal dari kata idea, berarti gagasan atau konsep, sedangkan logos berarti ilmu. Kata idea sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti eidos, bentuk, dan eidein berasal secara harfiah. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan atau konsep, sedangkan logos berarti ilmu. Kata idea sendiri berasal dari kata eidos berarti bentuk, dan eidein melihat secara harfiah. Ideologi adalah ilmu tentang ide-ide atau gagasan dasar negara. Menurut Kamus Indonesia, ideologi adalah keyakinan atau cita-cita sebagai dasar negara. Jenis-jenis ideologi. Ideologi dibagi dua, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup bukan cita-cita yang hidup dalam masyarakat, melainkan diperbarui dan dikembangkan di dalam masyarakat. Masyarakat haruslah berkorban untuk dasar negara. Ideologi sendiri bersifat totaliter. Ideologi terbuka. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat aktual, dinamis, pasif, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealitas. Yang kedua, dimensi normatif. Yang ketiga, dimensi realitas.
Pancasila. Dimensi normatif adalah nilai-nilai terkandung dalam Pancasila yang dijabarkan dalam norma seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dimensi realitas yaitu cerminkan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.